manusia. Bacaan dari kitab Yesaya mengungkapkan sukacita yang besar saat Tuhan kembali menghibur umatnya dan menunjukkan keselamatannya kepada semua bangsa. Dan surat kepada orang Ibrani menegaskan bagaimana Allah berbicara kepada kita melalui anaknya yang adalah cahaya dan gambar wujud Allah. Sementara dalam Injil Yohanes mengungkapkan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, membawa kasih karunia dan kebenaran. Marilah kita membuka hati, pikiran, dan budi untuk mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut ini dengan penuh iman. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang dimaksudkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada
ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia. Kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya. Berkat permanggilan kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkan kepada kita lantaran Yesus Kristus juru selamat kita. Dengan demikian kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan perhadapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Mari kita sekarang pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengar dan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu, ya Tuhan, dalam hati kami. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari istimewa. Hari ini adalah hari raya Natal, hari kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat. Para malaikat yang menyapa para gembala menyebutnya demikian.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Seruan malaikat Tuhan itu telah menggema dalam perayaan malam Natal semalam, sebagaimana telah dibacakan dalam bacaan Injil Natal yang kita dengar semalam. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari kelahiran penebus kita. Sungguh hari gembira bagi kita semua. Ini bukan waktu untuk bersedih, sebab inilah hari kelahiran hidup sejati. Hidup yang menghapus segala rasa takut akan kematian, membangkitkan kegembiraan serta menjanjikan kehidupan penuh sukacita dan damai. Saudara-saudari, hari Natal adalah hari kelahiran Yesus. Hari Natal adalah hari kelahiran penebus kita. Sebab Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Karena yang lahir bukan bayi biasa, Dia adalah penebus kita, maka hari ini merupakan hari gembira bagi kita semua. Saudara-saudari, para gembala sebagaimana dikisahkan dalam Injil Lukas, lanjutan dari Injil malam tadi, telah mengajarkan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk mengalami hari ini dengan gembira. Mari kita sekarang pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita, para gembala satu dengan yang lain saling mengajak, saling memberitahu untuk pergi melihat apa yang mereka dengar. Saudara-saudari, penginjil mencatat apa yang dilakukan para gembala. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka segera pergi ke lokasi yang dimaksudkan Tuhan melalui suara malaikat utusannya. Mereka tidak berlama-lama. Apa yang mereka lakukan dengan segera, dengan cepat-cepat, itu menggambarkan suasana mereka, yaitu suasana gembira, suasana sukacita, dan suasana damai. Kalau mereka sedih, takut, mereka tidak akan cepat-cepat berangkat. Bahkan mungkin bisa mereka tidak akan pergi ke sana. Tapi dalam suasana gembira, sukacita, mereka cepat-cepat dan mereka pergi. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, para gembala yang sederhana itu sebagai pendengar pertama tentang kelahiran Kristus Yesus, pewarta pertama tentang Dia, sekaligus para gembala itu pertama yang memuji dan memuliakan Allah atas apa yang mereka alami, atas apa yang mereka lihat, dan atas apa yang mereka dengar tentang kelahiran Yesus ketika mereka kembali ke padang Efrata, tempat mereka menjaga kawanan ternak mereka di waktu malam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa Natal, kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan di gereja, yang ditandai dengan dekorasi Natal, kita dengar pewartaan tentang kelahiran Yesus, mestinya juga melahirkan jiwa dan semangat untuk kita berdoa, dan semangat kita untuk peduli, dan semangat kita untuk berbagi. Saudara-saudari, semoga kelahiran Yesus melahirkan pujian, melahirkan semangat kita untuk selalu berdoa, melahirkan semangat kita untuk selalu ikut aktif dalam seluruh pelayanan hidup bersama, pelayanan sakramen, dan pelayanan untuk meringankan kebaikan satu sama lain. Saudara-saudari, peristiwa kelahiran selalu membawa sukacita dan membawa kegembiraan dan bahagia.
Sukacita demikian mengawali harapan baru dalam bingkai cerita cinta Allah bagi manusia. Allah yang peduli, Allah yang ambil bagian dalam kesadaran manusia. Saudara-saudari, seperti para kepala, hari ini kita pun diundang untuk mencari dan menemukan Allah yang telah lahir bagi kita. Ia ada di sekitar kita. Ia ada dalam diri mereka yang butuh cinta, butuh perhatian. Dia adalah Allah, dialah yang Emmanuel, Allah beserta. Saudara-saudara, dalam perhidupan Natal yang kita peringati dan kita rayakan hari ini, Allah telah menunjukkan kepada kita makna cinta dan solidaritas. Allah telah menjadi manusia untuk mengangkat kita, martabat kita yang telah jatuh kena dosa, untuk kembali bersama sejahtera dengan Dia. Dengan cinta itu pula Allah mengajari kita agar menghargai kehidupan di mana kita hidup dan kita berada. Kita diajak untuk saling menghormati, menghargai, karena Allah datang untuk mengangkat derajat manusia kita yang jatuh karena ketidaktaatan, karena dosa. Maka kelahiran putranya adalah karena cinta, karena Allah yang peduli dan Allah yang setia. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus kita peringati, Yesus adalah dan Dia ada di tengah-tengah. Kita merayakan Natal berkali-kali. Setiap tahun kita merayakan Natal. Kita memperingati hari Natal, merayakan Natal. Tetapi kalau Yesus itu tidak lahir satu kali di dalam hati, dalam keluargamu, maka Natal yang ada lahir itu, yang ada lahir tidak bermakna, tidak berfungsi dan tidak ada. Dan kalau Anda berkali-kali lahir merayakan Natal, dan kalau Yesus tidak pernah lahir di dalam hati, di dalam rumahmu, di dalam keluargamu, maka Natal yang nantinya itu tidak bermakna, tidak berfungsi. Apakah ada tempat di hatimu bagi Yesus, Maria dan Yesus? Kalau orang banyak menolak, apakah Anda sekarang ini berkali-kali merayakan memperingati Natal? Apakah Anda sudah membuka rumahmu? Anda sudah membuka hatimu untuk memberi tempat bagi Yesus? Atau apa Anda seperti orang Betlehem menutup diri, menutup rumah bagi Yesus yang lain dalam diri saudara-saudari yang miskin, yang sakit dan yang menderita yang ada di sekitar? Jadi mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, Natal akan berakhir, tetapi gema Natal, sukacita dan gembira harus terus bergema, harus terus berbunyi, dan kita ini adalah diberi tugas untuk pergi dan mewartakan damai sukacita Natal kemana saja dan dimana saja kita berada. Selamat Natal, semoga damai Natal beserta kita dan seluruh kita. Amin. Amin. Mari kita berdiri membangun iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kebaikan dan cinta Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, perkenankanlah gereja semakin menghayati tugas panggilannya, melahirkan Kristus kembali dalam hati rakyat jelata dan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu muda, ya Bapa,
Semoga para ibu merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru dan jangan menganggapnya sebagai beban hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan, ya Bapa, semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga kami jangan kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah beserta kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita ingat intensi kita untuk siapa kita mau berdoa dalam perayaan ini. Kita mohon keselamatan kekal jiwa saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Semoga Allah membuka pintu surga, memperkenankan mereka menikmati kebahagiaan Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita mohon kesembuhan bagi saudara dan saudari kita yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, atau yang sedang berisa di rumah-rumah mereka. Semoga Yesus yang lahir hadir bersama mereka, lahir dalam rumah mereka, dalam keluarga mereka, dalam tempat di mana mereka berada, agar cinta dan damai, agar mereka juga disembuhkan dan dikuatkan untuk kembali bersukacita dan gembira bersama-sama keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita juga secara khusus berdoa bagi diri kita sendiri yang berkumpul di sini, bagi anak-anak cucu yang dipercayakan kepada tanggung jawab kita. Semoga damai Natal yang kita rayakan ini juga membawa damai kepada hati setiap kita. Semoga kehadiran Yesus memberkati setiap kita, sehingga kita siap walafiat. Kita memasuki tahun yang baru ini dengan sukacita dan kegembiraan, dan kita persembahkan juga seluruh karya dan kerja kita. Semoga melalui pekerjaan-pekerjaan di nama Tuhan dipermuliakan dan rezeki hidup kita dinikmati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Kau menghendaki tinggal di tengah-tengah kami di dalam diri Yesus Kristus Putra. Oleh karena kehadirannya di tengah-tengah kami Kau angkat menjadi putra dan putri. Dengarkanlah doa kami dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh pengharapan demi Kristus, Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Mari kita lakukan yang bersama.